Salesians, selamat datang di episode 11. Kali ini kita akan bahas tentang refleksi LHKP PP Muhammadiyah di 1 tahun ke belakang. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa pada hari ini. Biasa di luar. Biasa di luar. Mungkin yang nonton sudah tidak asing dengan beliau. Tetapi untuk semakin mengenal dengan bintang tamu kita, mari kita perkenalan dulu dengan bintang tamu pada hari ini. Silakan Bu. Terima kasih Mbak Dila dari podcast LHKP. Saya David Effendi, Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027. Dan sehari-hari saya menjadi pengajar atau dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak 2013, dan sebelumnya saya juga aktif di LHKP sebagai wakil ketua di pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu saya punya aktivitas di dunia literasi, Mbak Dila. Saya tahun 2011 mendirikan sebuah kelompok anak muda yang disebut Rumah Baca Komunitas. Itu komunitas yang memberikan akses bacaan terhadap masyarakat yang luas, memberikan hibah buku kepada banyak komunitas di berbagai penjuru tanah air. Sampai sekarang tercatat kurang lebih 40 ribuan buku yang kita salurkan. Jadi Pak David ini juga seorang pengajar Pak di UMY ya Pak? Iya. Sebagai ketertarikan Bapak nih dalam kajian atau penelitian, itu dalam bidang apa Pak kalau boleh tahu? Ya. Yang pertama saya mengajar mata kuliah politik lingkungan, kemudian ekonomi politik, dan mata kuliah civil society. Jadi riset-riset saya lebih banyak terkait dengan bagaimana gerakan masyarakat sipil, peran organisasi masyarakat sipil terhadap pembangunan demokrasi, politik, pembangunan ekonomi, misalnya melalui gerakan-gerakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah misalnya, atau sektor-sektor masyarakat sipil lainnya. Dan riset berikutnya terkait gerakan sosial di bidang lingkungan hidup. Saya meriset peran-peran gerakan digital, bagaimana mereka juga punya punya keberpihakan terhadap isu-isu lingkungan pada saat pembangunan itu semakin masif, yang kadang-kadang mengabaikan ya kepentingan lingkungan hidup, kepentingan kelestarian, karena ambisi untuk melakukan pembangunan skala raksasa gitu ya, seperti proyek strategis nasional misalnya. Jadi saya melihat gerakan lingkungan dan keadilan sumber daya alam menjadi peminatan saya 10 tahun terakhir ini Mbak Dila, dan mungkin bisa dilihat di di jurnal-jurnal di mana saya menulis barangkali. Kali aja ada yang tertarik. Menarik ini Pak. Saya yakin banyak mahasiswa Bapak yang nonton langsung mudah-mudahan. Ini sambil kuliah gitu ya. Kayak ya SKS singkat. Siap. Baik Pak, kembali lagi ke tema besar kita, refleksi 1 tahun LHKP ini. Ya. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik dari PP Muhammadiyah. Mungkin masih banyak yang bertanya gitu Pak, kenapa 1 tahun ini menjadi ibaratnya rebranding dari LHKP? Apakah sebelumnya lembaga ini belum ada, ataukah lembaga yang baru? Mungkin bisa Bapak jelaskan? Ya, terima kasih Dela. Jadi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik sebetulnya sebagai nomenklatur baru ya, tetapi kalau kita membaca sejarah Muhammadiyah sebetulnya tahun 1950 juga sudah ada yang punya tugas penugasan yang sama dengan LHKP hari ini, tapi dulu namanya Majelis Hikmah ya. Dan alhamdulillah kami periode ini sudah berhasil mendokumentasikan di dalam buku yang sederhana sebetulnya, tetapi setidaknya ini menjadikan teman-teman di daerah ketika mereka membentuk LHKP di kabupaten, kota, di wilayah, mereka sudah punya gambaran
tentang peran kesejarahannya, bagaimana LHKP terlibat di dalam pendidikan politik, terutama di internal Muhammadiyah, bagaimana menyiapkan kader-kader yang siap tampil di dalam kancah nasional, menjadi anggota parlemen, menjadi think tank untuk membantu atau untuk memberi masukan pada pengelola negara misalnya, yang itu secara diplomatis sudah diperankan sejak adanya LHKP, saya kira terus menguat hingga sampai sekarang ini. Jadi sebagai lembaga ya, kalau dulu majelis itu di Muhammadiyah itu harus diwajibkan ya, ada bahkan sampai ranting majelis itu. Kalau lembaga itu ada, kalau LHKP yang hari ini itu ada sampai di kabupaten kota ya, ada kurang lebih 160-an LHKP di kabupaten kota ya. Di wilayah ada di 34 provinsi, dan di pusat kita ada di kantor Jakarta sama kantor Yogyakarta. Saya kira tugas utamanya LHKP adalah membantu pimpinan pusat Muhammadiyah untuk merumuskan kebijakan, memberi opini, memberikan dukungan kepada agenda-agenda yang dimiliki oleh PP Muhammadiyah. Dan sebetulnya fungsi unit pembantu pimpinan ini hampir semua lembaga majelis sama, yaitu membackup ya, bahasa kita mungkin menjadi tim yang bisa dimanfaatkan, bisa memberikan kontribusi ketika pimpinan itu membutuhkan dukungan kajian, terutama terkait kebijakan, terkait politik, terkait pemilu, terkait bagaimana diaspora kader untuk menyiapkan kader-kader Muhammadiyah yang bisa berkiprah di ruang-ruang politik, ruang-ruang birokrasi, dan di pemerintahan lainnya. Wow, kita sudah mendengar tadi sebenarnya apa latar belakang dari terbentuknya Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, lalu juga tugas utama dan juga peran dari LHKP sendiri ya Pak. Ya. Yang saya penasaran itu sebenarnya di tahun politik ini ya Pak, lebih yang baru saja lewat ya? Ya, baru saja lewat. Okay. Apa yang menjadi fokus terbesar dari LHKP Pak? Ya, menarik ini kata kuncinya di tahun politik ya. Tahun politik ini memang selalu membutuhkan banyak energi ya untuk menjadi bagian dari kelompok yang konsisten, punya komitmen menjadikan ruang politik, ruang demokrasi itu sebagai ruang yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Artinya pemilu tidak hanya milik segelintir orang, pemilu tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi pemilu haruslah menjadi ruang partisipasi yang luas. Semua orang punya kesempatan, mulai dari mencalonkan dirinya, mulai dari menjadi penyelenggara. Ketika kader-kader Muhammadiyah ataupun kader semua anak bangsa yang merasa punya kapasitas, merasa punya kemampuan, yaitu negara memberikan ruang untuk mengakomodir agar anak-anak bangsa itu bisa berperan secara maksimal dalam memberikan kontribusi kepada penyelenggaraan negara. Dan disinilah peran LHKP. Jadi menjelang tahun politik, LHKP juga memberikan dukungan kepada kader-kader dimanapun berada, mulai dari pusat sampai ke desa, untuk menjadi bagian dari mungkin disebut tim sukses dalam rangka untuk mendukung pemilu berjalan secara jujur, adil, damai, ya, dan bebas dari kecurangan, kira-kira begitu. Jadi yang pertama tadi menyiapkan penyelenggaranya nih, LHKP, siapa ini yang rencana pengen menjadi komisioner KPU, Bawaslu, siapa yang menjadi Bawaslu di pusat, di daerah, semua kita berikan dukungan, kita buat forum, kita buat semacam ruang konsultasi sehingga
mereka lebih confident ketika masuk ke dalam seleksi. Kemudian tahap berikutnya ketika pencalonan penjaringan calon anggota DPR RI, DPD RI, terutama ya karena kami di LHKP Pusat, jadi yang kita fokuskan lebih ke DPR RI sama DPD RI. Kalau DPD di provinsi berarti ranahnya LHKP di provinsi, DPD DPRD di kabupaten kota ranahnya LHKP di pimpinan daerah Muhammadiyah, gitu ya. Jadi memberikan dukungan pada kandidat-kandidat ini penting. Misalnya kandidat-kandidat yang punya talenta di bidang politik haruslah kita juga beri dukungan. Ketika mereka masih menjadi pengurus Muhammadiyah, kita harus berikan semacam ruang konsultasi. Misalnya mereka harus cuti, mereka harus memberitahu kepada pimpinan kalau sedang nyalek atau sedang menjadi kandidat anggota dewan, sehingga tidak mungkin bahasanya tidak mengganggu jalannya organisasi ketika mereka harus sibuk mengurus pemilu. Kemudian kita juga memberi pendampingan pada saat pemilu. Jadi kita punya kader, kita dukung kader-kader menjadi saksi, menjadi KPPS, sekaligus menjadi saksi yang mengamankan suara kader Muhammadiyah agar suaranya tidak hilang. Pemilu itu kadang-kadang misterius, Mbak, ya. Jadi kadang-kadang saya dapat di TPS itu 3.000 suara, tiba-tiba ketika dihitung sampai pusat tinggal 30 gitu kan. Nah, tugas kader-kader Muhammadiyah harus memberikan dukungan, mempunyai komitmen agar tidak melakukan kecurangan, tidak membiarkan kecurangan. Setidak-tidaknya itu bisa menjadikan kader kita punya kesempatan untuk terpilih jadi anggota dewan kan. Kalau tidak ada saksi, kalau tidak ada orang Muhammadiyah, bisa saja praktek-praktek kecurangan itu ya terjadi. Faktanya kan begitu. Ini bukan hoax ya, ada banyak fakta bahwa surat suara penghitungan itu menjadi misterius ketika dari jenjang TPS, dari kotak suara dihitung di kecamatan, kemudian divalidasi di tingkat pusat, itu bisa bergeser. Kemudian yang terakhir, peran di tahun politik adalah mengkoordinir kader-kader Muhammadiyah yang berhasil terpilih untuk tetap menjadi bagian dari gerakan dakwah Muhammadiyah. Jadi ketika mereka sudah terpilih dan LHKP kandidat-kandidat DPD dan DPR RI yang berhasil terpilih itu kurang lebih DPR RI ada 39, kemudian DPD RI kalau nggak salah ada 7 ya. Nah itu mungkin nanti coba jumlahnya saya bisa pastikan lagi. Artinya ya alhamdulillah dari kandidat-kandidat yang kita berikan dukungan, LHKP memberikan rekomendasi ke wilayah bahwa kandidat ini adalah memang sudah terbukti merupakan kader Muhammadiyah, punya komitmen, itu banyak yang jadi juga. Dan PR berikutnya adalah LHKP tidak selesai di saat pemilihan atau pengumuman hasil pemilihan. LHKP pun masih punya tugas memastikan kader-kader Muhammadiyah itu punya peran yang bagus sebagai anggota dewan. Tidak boleh yang bagian yang diam-diam saja, kata Iwan Fals kan, ya lagunya begitu, ya, menjadi anggota dewan hanya tidur-tiduran. Ya, kita ingin kader Muhammadiyah, dan saya yakin kader Muhammadiyah punya militansi yang baik, punya keberpihakan yang luar biasa kepada kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Itu komitmen Muhammadiyah yang inline dengan kepentingan negara untuk memiliki anggota dewan, anggota parlemen, senator di DPD yang memang betul-betul yang memberi warna
kalau bisa kader Muhammadiyah yang menjadi bagian dari LHKP ini atau menjadi mitra LHKP ini ya memang lebih banyak memberikan warna, memberikan cerminan semangat solidaritas di dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, ya, dan ketika membuat kebijakan yang terpenting aspirasi LHKP tentu saja memperhitungkan keadilan bagi manusia, bagi masyarakat, dan juga keadilan bagi lingkungan. Karena alam semesta, alam tempat kita bergantung juga perlu mendapat rasa keadilan. Jangan hanya adil pada manusia, lingkungan itu juga sebagai kehidupan kan. Kita nggak boleh berbuat dolim juga ke lingkungan hidup misalnya. Itu aspirasi LHKP karena kita punya bidang namanya politik sumber daya alam. Jadi itu menjadi concern selain concern di isu penegakan kebijakan publik, memproduksi kebijakan yang berpihak pada masyarakat, dan juga keadilan sumber daya alam atau keadilan antar generasi. Jadi peran LHKP itu tidak berhenti pada mempersiapkan calon saja atau juga mengawasi saja, tetapi juga sampai kepada yang terpilih ya Pak? Iya betul. Jadi 1 tahun tahapan pemilu itu bukan apa-apa, yang substansinya adalah setelah mereka menjadi anggota dewan terpilih di berbagai tingkatan itu menjalankan amanat selama 5 tahun ke depan. Dan ini yang kadang-kadang kita harus melakukan edukasi ke publik, Mbak Dila ya. Karena masyarakat juga kadang-kadang tahunya kita ketemu calon anggota DPR kan hanya pas menjelang pemilu saja. Setelah coblosan ya nggak ketemu lagi, ketemu 5 tahun lagi gitu kan. Nah kita nggak mau begitu, LHKP harus memberikan dukungan kepada publik bahwa kita masih loh terhubung dengan calon yang kita pilih. Kita harus memberikan aspirasi, kita juga boleh bertanya ketika ada kebutuhan publik, ada kepentingan masyarakat, misalnya kenapa masyarakat nggak bisa mendapatkan kartu BPJS, padahal katanya kan semua orang boleh misalnya. Ini ada apa? Ini kebijakannya bagaimana? Ternyata ini gara-gara informasi yang tidak terdistribusi dengan baik, literasi politiknya, literasi tentang kebijakan publiknya. Nah, ini tugas LHKP ini di semua tingkatan mengawal, memastikan bahwa peran-peran legislasi, peran-peran kontrol keuangan negara, peran-peran distribusi sumber-sumber kesejahteraan bagi masyarakat ini harus dikawal. Jadi pengawalan yang utama menurut saya Mbak Dila justru setelah pemilu loh. Iya. Dan baru dimulai. Iya, baru mulai. Apa namanya bahasa Inggrisnya itu? The beginning of the end atau apa ya bahasanya itu. Ini baru awal dari perjalanan gitu ya. Jadi bukan selesai pemilu, bukan selesai, tapi ini baru mulai gitu. Justru awal. Justru awal. Bagaimana harapan masyarakat, bagaimana kita ingin memperbarui anggota DPR itu, maksudnya biar ada perubahan yang lebih baik, masyarakat lebih sejahtera, banyak beasiswa, misalnya untuk anak-anak muda ya, UKT tidak naik, justru yang diharapkan anak muda kan pembelajaran atau pendidikan tinggi yang terjangkau. Tapi kadang-kadang ini kan baru saya pemilu sudah ada isu UKT naik, wah ini kan baru saja pemilu kok sudah aromanya udah susah gitu ya. Nah itu nggak tahu nih anak-anak muda, para pendengar podcast di sini kan harus dong speak up anak muda. Saya LHKP juga bagus itu menemani anak-anak muda untuk memberikan atau mempunyai kapasitas yang memadai tentang politik, tentang demokrasi, tentang gender, agar perempuan misalnya juga tidak hanya menjadi peserta, tapi juga menjadi subjek, menjadi kelompok yang menentukan, gitu ya. Nah, pendidikan politik sangat penting di LHKP. Tadi ada pendidikan kebijakan publik, pendidikan politik, advokasi hukum dan HAM, lalu politik sumber daya alam. Ini
1 tahun ini kita berjibaku di isu ini, dan di tahun kedua saya kira juga masih kurang lebih sama. Tidak ada pemilu nasional, tapi banyak pilkada di daerah-daerah. Jadi mungkin yang agak sibuk nanti LHKP di tingkat provinsi sama di kabupaten kota untuk terlibat di dalam memberikan dukungan pada kandidat, menawarkan kandidat untuk calon kepala daerah, ya. Nah, sampai nanti di level pilihan kepala desa. Jadi ini ranahnya LHKP. Jadi lumayan banyak nih kerjaannya, PR-nya ya. Jadi banyak sekali bidang yang menjadi concern dari LHKP, Pak. Tidak hanya, mungkin dari namanya mungkin orang berpikir, oh hanya di bidang politik atau hanya di bidang kebijakan publik. Tetapi ternyata sampai ke lingkungan juga ya, Pak. Nah, karena itu memang ada aspek kebijakannya juga. Jadi pembangunan-pembangunan itu semua diregulasi, semua dibentuk dari kebijakan, mulai dari undang-undangnya, nanti turun ke peraturan pemerintah, terus keputusan menteri, lalu sampai perda di kabupaten kota, di provinsi. Jadi aspek regulasinya sih yang mempertemukan kita dengan isu yang beragam itu. Karena di Muhammadiyah, kalau isu lingkungan sebetulnya ada majelis sendiri, tetapi sepengetahuan saya mereka tidak di isu kebijakannya, tetapi bagaimana kontribusi kelompok agama, masyarakat di dalam melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, mengedukasi peserta didik di sekolah-sekolah, di masjid, di pesantren, kira-kira begitu. Jadi memang, dan saya kira Mbak Dila, isu lingkungan itu harus interkoneksi ya, multidisiplin. Komunikasi juga bisa menjadi bagian dari isu lingkungan, karena kampanye misalnya. Bagaimana kita menyampaikan message, pesan kita pentingnya menjaga alam itu. Ya teman-teman, komunikasi justru yang punya kreasi, punya kesempatan untuk mendeliver ide-ide yang bagus atau konten-konten yang bagus. Tanpa itu kadang-kadang kita punya kajian yang keren, punya analisis yang canggih, tapi publik nggak bisa membacanya. Tidak terkomunikasikan makanya baik. Itu pentingnya komunikasi. Dan podcast itu juga menjadi cara mediumnya. Ya, keren lah komunikasi ya. Penting. Karena saya tahu ini hostnya orang komunikasi. Baik. Membahas tentang concern dari LHKP di bidang lingkungan, Pak. Akhir-akhir ini juga LHKP terlibat dalam gerakan Wadas Melawan, tetapi dalam format yang baru, yaitu peternakan berbasis komunitas dan budaya ya Pak, di Wadas. Nah itu kira-kira dari LHKP sebenarnya message ataupun sikap apa yang ditunjukkan melalui adanya gerakan Wadas Melawan yang baru ini? Oke, menarik ini ya, sangat update ini ya podcastnya. Jadi yang pertama, dari perjalanan mengadvokasi masyarakat terdampak konflik dari tambang, salah satunya di Wadas, kita membuat refleksi. Ternyata selain advokasi hukum dan politik, jalur politik dan jalur hukum persidangan, ternyata ada aspek yang seharusnya kelompok, saya sebut kelompok penolong kesengsaraan umum ya, dalam terminologi Muhammadiyah yang dulu, PKU ya, dan LHKP itu juga bagian dari itu. Kita ternyata juga harus punya concern memperhatikan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak, sehingga ketika mereka disibukkan oleh persoalan hukum dan politik, ternyata mereka juga masih punya keluarga, punya kehidupan yang harus tetap berjalan gitu ya, the show must go on gitu ya. Jadi walaupun sedang terjerat kasus hukum atau sedang memberikan tuntutan, atau bahkan kadang-kadang masyarakat yang dituntut oleh pemerintah gara-gara mungkin pelanggaran undang-undang ITE atau apa ya, tetapi penting refleksi kita, penting
di dalam advokasi kita harus punya skema pemberdayaan, kita harus punya skema memberikan pertolongan kepada sumber-sumber pangan mereka, sumber-sumber ekonomi mereka, sehingga keluarga-keluarga terdampak itu secara material juga punya backup gitu Mbak Dila ya. Jadi alhamdulillah LHKP bersama Lazismu mendapat support dari Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memberikan dukungan pendampingan terhadap kegiatan ekonomi warga yang di Wadas kali ini basisnya adalah peternakan kambing dan ekosistem ekonomi yang bisa dihasilkan dari situ. Misalnya nanti ada bisa menjual pupuk organik, kemudian mungkin ada produk-produk yang bisa dihidupkan dari kegiatan ekonomi masyarakat lokal itu. Jadi kira-kira ini melengkapi kegiatan advokasi. Jadi advokasi itu tidak cukup hanya sidang di pengadilan, memberikan pressure kepada pengambil kebijakan, tetapi kita juga harus secara konkret menolong warga itu di saat mereka berhadapan dengan hukum, yaitu memastikan aktivitas ekonominya, dapurnya itu masih menyala sehingga masih bisa melanjutkan kehidupan babak-babak berikutnya di saat konflik terjadi. Message-nya itu, dan saya kira ini bukan hanya tugas LHKP, tugas masyarakat secara luas harus punya keberpihakan, punya teologi yang bisa memberikan dukungan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Ya. Advokasinya tidak hanya melalui hal yang tidak konkret bagi masyarakat ya Pak. Misalnya kayak di pengadilan itu kan tidak langsung terasa ya, efeknya. secara ekonomi tidak efek, tapi kalau menang juga bisa menjadikan kehidupannya mungkin juga bisa pulih ya. Tapi ini soal basis material, karena proses persidangan itu kan butuh waktu lama Mbak Dila. Nggak bisa sekali sidang, bisa belasan kali sidang, dan dia kalau menang kadang-kadang kan kalah. Sementara kalau pemberdayaan, kegiatan ekonominya, pangannya tidak ada yang support kan bisa kalah di dua sisi gitu ya. Berarti kehidupannya sudah semakin sulit, di keputusan hukum juga kalah gitu ya. Jadi kita jangan sampai kalah di semua level, kira-kira begitu ya. Kita harus juga bisa memenangkan itu dalam arti memberikan dukungan kepada kelompok terdampak bisa survive. Ya, kira-kira itu. Baik Pak. Jadi untuk refleksi 1 tahun ini nih Pak, pencapaian terbesar dari LHKP menurut Bapak selaku sekretaris apa saja Pak? Baik, yang pertama penguatan lembaga LHKP ya. Jadi di awal periode di pertengahan 2022 ya, kami bergerilya baik secara digital maupun secara fisik ya. Kita mempromosikan bahwa di tahun-tahun politik dan tahun pasca tahun politik, LHKP penting untuk memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang punya talent, punya bakat di bidang politik, dan juga masyarakat yang akan terdampak oleh kebijakan politik, sehingga dalam waktu yang cukup cepat kita berhasil menyusun struktur di seluruh provinsi yang ada Muhammadiyahnya ya. Jadi kalau sekarang ini kan ada 38 provinsi ya, Muhammadiyah baru ada 35 provinsi. Jadi ya, dan itu belum ada Muhammadiyahnya kan. Jadi kalau Muhammadiyah ada berarti LHKP nanti ikut nyusul. Kemudian di tingkat LHKP di tingkat kabupaten dan kota juga cukup cepat perkembangannya, alhamdulillah. Dan ini saya kira patut disyukuri Mbak Dila, karena antusiasnya kader-kader Muhammadiyah di daerah untuk membentuk LHKP, dan kita ingin tahun kedua nanti mudah-mudahan paling tidak itu 2/3 dari jumlah kabupaten kota yang ada Muhammadiyahnya berdiri LHKP. Mungkin tahun keempat, tahun kelima harapannya semua yang ada Muhammadiyahnya di kabupaten kota berdiri LHKP, itu target kita. Yang kedua,
kami berhasil mengkonsolidasi kader-kader yang punya bakat di bidang politik untuk terintegrasi atau terkomunikasi dengan agenda LHKP, ya, misalnya agenda untuk diaspora kader Muhammadiyah terutama di DPR RI, di DPD RI, ya. Itu kami merasa bersyukur capaian itu, dan ini mungkin pertama kali LHKP punya sistem pendampingan kepada kandidat, dan dari menjelang pemilu sampai pasca pemilu. Saya kira ini baru pertama kali dalam sejarah untuk mengkomunikasikan, mengkonsolidasikan kader-kader Muhammadiyah seluruh Indonesia untuk caleg DPR RI dan DPD RI. Jadi ini capaian yang sangat bagus, sehingga ketika kita ingin ada kebijakan atau ingin memberikan masukan kepada kebijakan yang sedang diusung oleh DPR RI, kita tinggal kontak mereka. Bagaimana ini sebenarnya, apakah kebijakan ini perlu kajian, kami ingin mendapatkan informasi yang lebih utuh tentang proses di legislatif dan sebagainya. Jadi kita merasa punya teman gitu ya, tidak berjuang sendirian, karena kita punya kader-kader di DPR RI dan di DPD RI misalnya. Yang terakhir saya kira, dan mungkin banyak yang lainnya ya, tapi yang terakhir ini kita berusaha untuk mendekatkan isu kebijakan lingkungan sebagai ranah dakwah Muhammadiyah. Jadi karena apa? Lingkungan itu kalau rusak juga banyak menimbulkan penderitaan, menimbulkan kesusahan, menimbulkan kemiskinan, ya. Salah kebijakan juga bisa menyebabkan banyak konflik dan sebagainya, sehingga LHKP perlu atau relatif sudah on the track nih untuk menjadikan Muhammadiyah punya concern terhadap isu-isu kebijakan yang menyangkut sumber daya alam, menyangkut kelestarian lingkungan hidup. Jadi bisa dengan kata lain, bidang politik sumber daya alam adalah bidang yang paling baru di LHKP, periode sebelumnya belum ada. Jadi tadi Mbak Dila mention LHKP juga punya concern lingkungan hidup. Karenanya itu kita merasa ini sebagai model pendidikan politik berbasis isu kebijakan lingkungan yang layak dilanjutkan, saya kira. Dan ternyata sampai hari ini publik Muhammadiyah merasa isu ini memang betul Muhammadiyah harus juga ambil bagian, baik dalam ranah kajian, dalam ranah riset, dan juga mungkin memberikan alternatif dokumen kebijakan seperti policy brief bagi penyelenggara negara. Kira-kira itu Mbak Dila. Dan kita masih punya 4 tahun lagi nih LHKP harus berjuang. Jadi apa yang saya ceritakan bukanlah prestasi yang sudah selesai, tapi masih tetap harus diperkuat, diperbaiki, direfleksikan, sehingga kita menghasilkan capaian program-program yang betul-betul memberi makna, selain itu memberi dampak kepada masyarakat. Ya, mari sama-sama kita doakan dan kita juga berusaha maksimal di sini ya Pak. Ya, dari refleksi 1 tahun ini bisa terus melanjutkan perjuangan Muhammadiyah, terutama dalam pembuatan kebijakan yang fokus kepada lingkungan, karena itu concern terbesar untuk saat ini ya Pak. Ya, salah satu. Iya. Ya. Banyak sekali keterlibatan LHKP yang sudah dilaksanakan dan akan terencana ke depannya. Dan semoga 1 tahun ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Amin. Dan juga memperluas lagi kesejahteraan yang kita usahakan bersama-sama di sini. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Dila. Oh ya, sebagai tambahan, buku panduan bisa diakses di website resmi LHKP. Jadi jika pendengar Hipotesians masih penasaran nih, apa saja sih kebijakannya dan juga sebenarnya programnya apa saja, progresnya bagaimana, itu bisa dilihat langsung di website resmi LHKP. Baik, sekian pertemuan kita, podcast kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat juga kepada Hipotesian semua. Terima kasih kepada Bapak David. Terima kasih pendengar.
Para pendengar juga jangan lupa dengarkan episode 11 dan episode berikutnya dari Hipotesis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.